Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Nah, di video ini saya akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa kita sebut dengan Aswaja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nindya Nur Hamidah dengan NIM 2402010030 kelas 2A PGMI Unugiri. Pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran Aswaja, kita akan membahas dua soal, yakni yang pertama, bagaimanakah situasi menjelang munculnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan yang kedua, bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimanakah situasi menjelang munculnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebelumnya, siapa sih Abu Al-Hasan Al-Asy'ari itu? Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Sejak masih muda, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian, atas wasiat ayahnya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dipasrahkan untuk menimba sanad hadis kepada Syekh Zakaria As-Saji, salah satu ulama yang terkenal dengan kepakaran ilmu hadis dan ilmu fikih, yang juga murid terbaik Imam Ahmad bin Hambal. Selain itu, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari juga mengambil sanad hadis kepada Abu Khalaf Al-Jahmi, Abu Sahal bin Sar, Muhammad bin Yakub Al-Muqri, dan Abdurrahman bin Khalaf Al-Basri. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari juga memiliki peran dalam bidang ilmu akidah, yaitu sebagai tokoh yang menguatkan argumentasi serta dalil-dalil yang telah diutarakan oleh para ulama di zaman sebelumnya. Ia adalah tokoh yang terang-terangan melawan segenap akidah yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan para sahabat Nabi. Ia juga menghadapi para pembesar sekte-sekte yang sesat dengan gagah dan berani untuk menjalankan wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ada Abu Mansur Al-Maturidi. Tokoh kita satu ini selalu disandingkan dengan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai tokoh besar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Memang benar, rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Khalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Atsir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tetapi, seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulisnya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita satu ini. Tak ayal, para pengikutnya menjuluki tokoh kita ini dengan julukan Rais Ahlus Sunnah, yang artinya pemimpin golongan Ahlus Sunnah, Al-Imam Al-Zahid atau pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di desa Matrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Mengenai tahun kelahirannya, Dr. Muhammad Ayub menyatakan Abu Mansur Al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Abu Mansur Al-Maturidi tampillah sebagai tokoh Aswaja yang paling berpengaruh di Asia Tengah dengan segenap karya tulisnya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekte yang menyimpang dengan argumentasi nalar yang kuat. Pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang adalah corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu akidah yang juga mengacu terhadap karakter pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi adalah penyempurna argumentasi yang dibangun oleh Abu Hanifah.
Nah, situasi menjelang masa Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, banyak sekali sekte-sekte dalam Islam berkembang, seperti Khawarij, Kebatinan, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan Hasyawiyah. Pada saat itu, Khalifah al-Mahdi memberikan mandat kepada Mu'tazilah untuk memerangi sekte-sekte tersebut dengan hujah. Namun, lamanya perdebatan dan diskusi dalam masalah-masalah akidah dengan aliran-aliran tersebut membuat Mu'tazilah semakin bersandar kepada akal dan mengabaikan nas. Mereka berpandangan bahwa akal itu harus dikedepankan daripada nas. Dan pada saat banyaknya aliran-aliran yang berkembang, kala itulah muncul tokoh Ahlussunnah wal Jamaah bernama Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh para salafus sholeh pendahulu-pendahulunya hingga Rasulullah SAW agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mereka susun jawaban-jawaban dengan argumentasi rasional dan sistematis subhat-subhat Mu'tazilah dan aliran-aliran yang berkembang di era mereka. Namun, banyak orang yang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mereka mengira Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau ikuti dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah Nabi SAW dan sahabat. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk membantah syubhat-syubhat akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada banyak ulama sebelum beliau yang membantah syubhat-syubhat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun bantahan itu tidak sistematis dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Baiklah, masuk pembahasan soal yang kedua tentang bagaimanakah sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Awal mula konflik ini terjadi karena adanya Perang Siffin. Perang Siffin merupakan pertempuran antara Ali bin Abi Thalib, sang Khulafaur Rasyidin keempat, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri Bani Umayyah. Perang ini merupakan perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak yang terjadi sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Perang Siffin ini merupakan awal mula perpecahan umat Islam. Namun, perang ini berakhir dengan tidak ada pihak yang menang. Alhasil, di tengah-tengah terjadinya Perang Siffin, untuk meminimalisir korban, kelompok Ali dan Muawiyah sepakat untuk bertahkim. Tahkim sendiri adalah bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang mereka pilih sendiri. Dari tahkim ini diputuskan banyak hal, yang diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib berkenan menghapus gelar Amirul Mukminin yang disandarkan kepadanya, yang mana hal-hal ini akan menimbulkan polemik baru, yaitu munculnya kelompok Khawarij yang menganggap Ali telah keluar dari Islam sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga dari peperangan-peperangan internal umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah, Khawarij, dan aliran-aliran lainnya. Maka, sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menanggapi konflik tersebut, mereka meyakini bahwa para sahabat, terlebih Utsman bin Affan, Aisyah Ummul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum adalah ahli ijtihad semuanya. Sehingga mereka semua mendapatkan pahala dan tidak satu pun dari mereka gugur keadilannya sebab peperangan yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad itu. Jadi, untuk kalian yang menghina sahabat, berhati-hatilah karena hal tersebut sangat berbahaya sebab beberapa alasan yang diantaranya adalah orang yang menghina sahabat atau menganggap mereka buruk dan fasik sama saja ia meragukan keimanannya sendiri.
Dan menghina sahabat pula sama saja dengan menghina orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyarankan umat Islam untuk senantiasa bersikap moderat dan menghindari fanatisme dalam menanggapi konflik antar para sahabat Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah juga mengambil sikap tawakuf atau diam atas perselisihan yang terjadi antara para sahabat dan menyatakan keadilan para sahabat. Sekian pembahasan kita hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.